Kabar mengejutkan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiaric atau Edi ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Jakarta Kamis 9 November 2023 mengungkapkan penetapan tersangka Wamenkumham sudah ditandatangani sekitar 2 minggu yang lalu. Kabar itu mengejutkan karena sebelum masuk ke dalam kabinet, Edi dikenal sebagai akademisi di bidang hukum yang baik. Menurut data yang diperoleh dari laman Kementerian Hukum dan HAM, Edi lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1973. Dia tercatat menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA pada 1992, kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus pada 1998. Edi kemudian melanjutkan studi S2 Ilmu Hukum di UGM dan selesai pada 2004. Setelah itu dia kembali melanjutkan studi S3 dan selesai pada 2009. Sebelum masuk menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju, Edi bekerja sebagai dosen di alma maternya sejak 1999. Karir Edi di bidang akademik terus naik dengan menjadi asisten wakil rektor bidang kemahasiswaan UGM pada 2002 sampai 2007. Dia lantas dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hukum pidana UGM pada 2010 dan menyandang gelar profesor pada usia 37 tahun. Presiden Joko Widodo melantik Edi menjadi Wamenkumham pada 23 Desember 2020. Kiprah Edi di luar bidang akademik juga cukup moncer. Dia pernah dihadirkan menjadi ahli dalam sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada 2017 silam. Dia juga pernah dihadirkan menjadi ahli dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi. Ketika itu Edi dihadirkan oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, yakni Joko Widodo Ma'ruf Amin. Edi juga pernah dihadirkan sebagai ahli dalam sidang Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin atau juga dikenal sebagai kasus kopi sianida. Perkara dugaan korupsi yang menjerat Edi ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023. Edi diduga menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah dari pengusaha bernama Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum. Selain Edi, ada 3 tersangka lain yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.